Apa sih penyebabnya yang membuat dari bank satu ke bank yang lain? Biasanya gini, kalau kita udah menjalankan proses kredit dalam waktu yang kurang lebih di atas 5 tahun, biasanya bunganya cenderung meningkat. Karena ingat ya, biasanya gimmick atau program-program itu selalu 5 tahun ke bawah biasanya lebih rendah. Dan 5 tahun berikutnya itu cenderung mengalami peningkatan. Hai property people, ketemu lagi bersama gue Ruby Herman di program Kata Ruby. Di program Kata Ruby, gue bakal ngejawab pertanyaan dan keresahan dari property people yang terkait sama urusan properti. Jangan khawatir, gue bakal jawabin pertanyaan kalian satu-satu pakai bahasa yang gampang dimengerti. Oke, buat property people yang pengen nanya, langsung aja tulis pertanyaan kalian di kolom komentar video ini. Dan jangan lupa sertakan nama IG kalian atau kalian juga bisa tulis di kolom komen Instagram rumah123.com. Gua bakal pilihin beberapa pertanyaan buat dibacain di setiap episodenya. Jangan lupa mention account IG gue @rubyherman karena ada hadiah menarik buat kalian. Oke, kita masuk ya ke pertanyaan yang pertama. @desi_i. Pak Ruby, saya mau tanya, biasanya bank pemberi KPR, yaitu bank swasta atau BUMN, akan memberikan promo bunga fix 1-5 tahun. Apakah setelah selesai masa fix tersebut, floatingnya akan sama atau berbeda-beda? Oke, jadi gini. Setiap perbankan pasti punya promo-promo dan juga program yang bisa disesuaikan nih sama income-nya teman-teman. Karena property people ada yang income-nya mungkin 3 tahun pertama mungkin karena baru bekerja atau maksudnya baru 2-3 tahun bekerja masih terbatas, tapi kan lama-lama akan mengalami peningkatan. Biasanya di awal-awal program perbankan itu khususnya untuk kredit biasanya di awal lebih rendah ya. Ada yang sampai di bawah 5%, sehingga membuat property people jadi lebih terjangkau untuk secara rasionya. Tapi jangan lupa, biasanya di tahun kelima akan mengalami namanya floating. Nah, floatingnya itu kita bisa tanya sama perbankan. Biasanya akan dijelaskan tahun 1 sampai ketiga berapa persen, kemudian dari 4 sampai 5 berapa persen, kemudian juga untuk tahun ke-6 akan biasanya meningkat. Nah, biasanya ada cap-nya atau ada batasnya. Nah, batasnya itu masing-masing bank beda-beda. Nah, silakan dikoordinasi atau ngobrolin langsung bersama pihak bank. Karena bisa namanya ada ilustrasi dari tahun pertama sampai tahun ke-15. Tergantung ya masa tenor ya. Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Bahkan ada juga sekarang berbagai bank yang bisa sampai dengan 30 tahun. Jadi semakin panjang otomatis semakin kecil. Ya, semakin kecil untuk cicilannya, semakin ringan. Dengan semakin ringan kita makin mudah, dengan makin mudah otomatis ini bisa dengan mengalami peningkatan income juga kan. Karena setiap tahun pasti kan bekerja harapannya mengalami peningkatan income. Nah, tapi jangan lupa untuk menyisihkan dana darurat. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya PHK atau lain-lainnya, seenggaknya kita punya dana darurat untuk membayar cicilan yang ada. Nah, saran saya untuk kalau yang masih single nih, property people bisa siapin dari 3 sampai 6 bulan. Kalau yang single ya. Kalau yang sudah menikah, saran saya siapinlah 6 sampai 9 bulan untuk dana darurat atau dana cadangan untuk jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, property people, semoga bermanfaat. Sekali lagi, jawabannya ya pasti akan mengalami kenaikan. Kenaikannya berapa? Lihat ilustrasinya. Karena di bank itu akan memberikan ilustrasinya. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, gue mau minta waktu kalian sebentar untuk klik nih tombol subscribe di channel YouTube-nya Rumah123 buat dapetin informasi terkini seputar properti. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua, @Liliana Cabi. Bro Ruby, kalau misalnya sudah pernah ambil KPR rumah, apakah bisa ambil KPR lagi? Lalu berapa besar down payment-nya? Dan gimana cara ngitung perbandingan gaji sama cicilan berikutnya? Mohon pencerahannya. Wow, tapi sebelumnya thank you so much ya. Liliana ini berarti udah pernah ngambil properti nih. Nah, pengen ngambil lagi. Wah, bagus, top banget.
ya selamat karena udah bisa ngambil properti pertamanya udah hebat ya, bisa ngambil properti kedua, wah itu luar biasa. Nah pasti memang ada perubahan dari sisi DP ya, DP-nya selalu lebih besar. Kalau memang properti pertama DP-nya mungkin cuma 5% ya, kalau properti kedua biasanya itu 10-15%. Nanti yang nilai perbankan ya, itu pun dilihat lagi saat KPR pertama kan ada utang ya kan, dilihat lagi rasio dari income lalu sama rasio sama cicilannya. Misalnya di pertama nih, di pertama ada cicilan, misalnya cicilannya contoh ya 2 juta. Lalu dilihat income-nya berapa nih. Kalau untuk membeli properti kedua itu juga ada rasionya tersendiri. Karena bank ingin memastikan bahwa saat Anda beli properti yang kedua, Anda harus bisa bayar nih. Ya kan? Nah, jadi secara rumus, secara kurang lebihnya income kita ya, kalau yang pertama mungkin rasionya yaitu sepertiganya gitu kan ya. Lalu kalau membeli properti kedua ya, dicek lagi kalau income-nya saat itu yang membeli properti kedua itu dikurangin dulu nih dari utangnya. Misalnya income-nya 15 juta. Nah, lalu ada cicilan 2 juta ya. Jadi 15 juta dipotong 2 juta ya, yaitu 13 juta. Lalu dicek lagi ada jumlah utang nggak? Kalau ada jumlah hutang-hutang lainnya dipotong lagi dulu. Nah, dipotong lagi dulu baru dikali rasio, dan rasionya biasanya nggak sebesar dibandingkan yang properti pertama gitu loh, supaya memastikan bahwa cicilannya ini bisa lancar. Nah, saran saya sebelum membeli properti kedua pastikan dulu secara dana darurat udah ada, asuransi udah ada, karena ini nih cicilannya double nih ya, KPR ada 2 gitu kan ya. Dan saran saya untuk properti yang berikutnya paling belinya saran saya ya 10-15% dari income aja. Karena ingat masih ada cicilan yang pertama. Jadi total dari gabungan ini kalau jangan lebih dari 40%. Saran saya gitu ya. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. @wahyuni7012. Ini kode apa nih? Yeah. Pak Ruby, kalau mau pindah KPR dari suatu bank ke bank lain dengan alasan bunga pinjamannya lebih ringan, bagaimana ya prosesnya? Apa saja yang perlu diperhatikan sebelum tergiur oleh penawaran bank tersebut? Nah, ini bisa dibilang kayak model over credit tapi dari bank satu ke bank yang lain. Apa sih penyebabnya yang membuat dari bank satu ke bank yang lain? Biasanya gini, kalau kita udah menjalankan proses kredit dalam waktu yang kurang lebih di atas 5 tahun, biasanya bunganya cenderung meningkat. Karena ingat ya, biasanya gimmick atau program-program itu selalu 5 tahun ke bawah biasanya lebih rendah. Dan 5 tahun berikutnya itu cenderung mengalami peningkatan. Nah, dalam 5 tahun ke atas itu kan juga ada namanya masa sisa hutang. Sisa hutang dan jumlah hutangnya berapa. Nah, jumlah hutangnya ini yang akan di-offer ya oleh pihak bank lain ya. Artinya bank kedua, ini sebenarnya bank A, ini bank B gitu ya. Bank B ini akan ngambil take over dari jumlah hutang yang sisanya gitu kan ya. Nah, dihitungnya jadi kayak kredit baru gitu kan, walaupun over kredit ya. Nah, yang pasti syarat dan ketentuan harus dicek. Pertama BI checking, itu wajib. Karena pihak bank B itu akan ngecek dulu. BI checkingnya gimana nih? Dia bagus apa enggak gitu. Kalau dia ternyata banyak pinjaman atau call-nya jelek, belum tentu bisa ya. Terus yang kedua, penghasilannya gimana? Apakah penghasilan fixed income-nya atau penghasilan dia sebagai entah wira swasta dan lainnya itu lancar gitu kan ya. Karena bank harus memastikan saat dia take over kreditnya, memastikan bahwa ini lancar ya. Syarat-syaratnya mirip sih. Lalu dilihat juga bagaimana jaminannya apa gitu kan ya. Hal-hal itu yang dilihat. Nah, untuk lebih detailnya pasti setiap bank punya term and condition yang beda-beda. Tapi secara general itu. Dan harapan orang yang mau pindah bank karena supaya kesannya cicilannya lebih panjang ya, jangka waktunya lebih panjang. Kalau misalnya waktu itu di sini 15 tahun, dia harapin dengan sisanya mungkin 10, di sini bisa jadi 15 atau 20 tahun sehingga cicilannya lebih rendah dan juga waktunya lebih panjang. Nah, itu biasanya yang diharapkan. Jadi sebelum itu bisa koordinasi dan juga ngobrol dulu dengan pihak bank B. Oke? Semoga bermanfaat. Nah, Property People sekali lagi terima kasih banget udah nonton episode ini. Semoga jawabannya memuaskan.
Kalau ada pertanyaan apapun seputar properti, tulis di kolom komentar YouTube atau Instagram Rumah 123. Jangan lupa sertakan nama account IG kalian dan mention account Instagram gue juga ya, @rubyherman. Buat kalian yang penasaran sama berita terkini seputar properti, para selebriti, atau tokoh papan atas, jangan lupa saksikan Poin Property in News di channel YouTube Rumah 123 ya. Dapetin juga informasi lengkap tentang properti dengan subscribe channel YouTube Rumah 123 sekarang juga. Jangan lupa like dan share video ini ke teman atau kerabat lo yang masih suka bingung soal properti ya. Buat urusan hunian mulai dari nyari sampai nempatin rumah baru, rumah123.com selalu ada buat kamu. Gua Ruby Herman, sampai jumpa di next program Kata Ruby. Bye!